Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Oktober, dan saya yakin dan percaya kita ada sampai hari ini oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Sebelum kita melalui proses perenungan kita, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu saja. Hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong siapkan hati dan pikiran kami sehingga renungan firman yang akan kami dengarkan dapat senantiasa menegur dan mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu yang sangat singkat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Yeremia 49 ayatnya yang 23 sampai 39. Tapi hari ini saya akan membacakannya beberapa ayat saja, dan saya harap saudara sekalian dapat membacanya secara lengkap melalui renungan Gema yang telah tersedia. Beginilah firman Tuhan. Yeremia 49 ayat 34-36. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Ayat 38, Aku akan menaruh tahtaku di Elam dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Gema pada hari ini berjudul Tuhan Hakim yang Adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adil memiliki 3 arti. Yang pertama adalah sama berat, tidak berat sebelah. Yang kedua, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Dan yang terakhir adalah sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Dalam renungan hari ini kita membaca tentang nubuat Tuhan kepada Nabi Yeremia mengenai kehancuran 3 kota, yaitu kota Damsyik, kota bangsa Arab, maupun kota Elam. Kita sebagai manusia berdosa dapat membuat keputusan yang salah, tetapi ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, yang memiliki setiap rencana yang terbaik bagi umatnya. Dalam firman Tuhan pada hari ini, kota pertama yang dinubuatkan oleh Tuhan akan kehancurannya adalah kota Damsyik. Kota Damsyik adalah ibu kota Aram yang terkenal oleh keindahannya pada zaman kuno. Diberitakan dalam nubuat ini bahwa kota Damsyik akan kewalahan dan tidak berdaya, bahkan melarikan diri daripada musuhnya. Penyebab Tuhan menghancurkan kota ini tidak disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi di dalam kitab Samuel, kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik mendokumentasikan bahwa permusuhan yang tidak henti-hentinya terjadi di antara bangsa Aram maupun bangsa Israel. Di sini kita dapat melihat keadilan dan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada umat pilihannya dengan adanya penghakiman terhadap musuh-musuh bangsa Israel. Selain Damsyik, Tuhan juga menghukum bangsa Arab. Bangsa Arab adalah keturunan orang-orang Ismail. Dan dalam renungan pada hari ini, bangsa Arab dinubuatkan akan melarikan diri saat menghadapi tentara Babel. Alasan Tuhan menghukum bangsa Arab kali ini juga tidak disebutkan. Tetapi sekali lagi kemungkinan penyebabnya adalah kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada umat pilihannya. Dan yang terakhir, Tuhan juga menubuatkan kehancuran kota Elam. Kota Elam adalah kota yang terletak di daerah sebelah timur Babel. Di sini Tuhan bernubuat akan mematahkan busur orang Elam yang terkenal sebagai pemanah yang handal. Dalam ayat 35, busur yang dipatahkan memiliki arti sebagai kekuatan militer yang dihancurkan oleh Tuhan.
Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, mengapa Tuhan menghukum bangsa yang letak geografisnya jauh daripada bangsa Yehuda? Tidak ada jawaban yang pasti di dalam Alkitab. Tetapi jawabannya adalah mungkin ada permusuhan antara bangsa Elam dan bangsa Yehuda yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Mungkin pula penyebabnya karena bangsa Elam bersekutu dengan orang-orang Babel untuk menyerang Yehuda, sehingga mereka juga ikut bersalah. Elam, Damsyik, dan Arab dihukum Tuhan oleh karena alasan yang sama, yaitu menjadi musuh umat Tuhan dan menjadi musuh Tuhan itu sendiri. Mereka terkenal sebagai bangsa yang brutal. Beberapa saat lalu saya membaca berita tentang orang-orang Taliban yang menduduki daerah Pakistan, dan di sana orang-orang Pakistan sangat menderita. Menurut saudara sekalian, apakah Tuhan hanya berdiam diri dan membiarkan orang-orang Pakistan ini menderita? Ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, yang menghukum setiap orang berdosa. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang baru saja kita dengar. Kami belajar untuk hidup takut akan Tuhan, dan kami juga dapat diingatkan bahwa Tuhan melihat setiap hati dan perbuatan kami. Tuhan, kami mau senantiasa hidup menyenangkan-Mu hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.